Berikut informasi dari Bapak Muklas tentang kandang sapi. Oke pemirsa, kita sekarang tiba di rumahnya Pak Yatno Dusumiri. Kalau ini kita lihat lantainya itu aslinya dia lantainya adalah dari plesteran, tapi karena udah rusak, kemudian limbah pakan yang tidak dimakan sapi taruh di belakang, jadi diinjak sama sapi. Tujuannya bagus sebetulnya, dia untuk kakinya jadi lebih empuk, lantainya empuk. Tapi jadi nggak bagus karena di situ kita lihat air tidak terserap sama sekali. Jadi kemudian yang paling penting malah justru kemiringan sapi itu semakin belakang malah semakin miring gini. Karena rata-rata petani itu menaruh sisa pakannya malah di depan, tadi nggak ke belakang sana. Oke, kemudian kita lihat dindingnya terbuka, tujuannya juga bagus, tapi jadi nggak bagus juga karena ternyata peternak malah memilih menaruh kotoran hewan limbahnya itu di pinggir, masih di dalam kandang. Untuk sirkulasi udaranya bagus, tapi jadi nggak begitu menyehatkan karena udara yang masuk membawa bau atau gas dari kotoran itu yang nanti akhirnya akan berpengaruh ke sapi. Nah, sekarang kita sudah tahu kan bagaimana membuat kandang yang baik untuk sapi. Tapi, apakah Anda sudah tahu ukuran kandang yang baik untuk sapi-sapi Anda? Kita simak yuk informasinya. Oke pemirsa, kita sekarang sampai di rumahnya Pak Yasmin di Desa Wates. Kalau yang saya sampaikan tadi bahwa secara teoritis mungkin kandang itu harus berukuran misalkan 2,5 untuk induk, 2,5. Tapi sebetulnya itu semua adalah menyesuaikan dengan yang sapi yang akan kita pelihara sendiri. Poinnya adalah bahwa yang untuk ukuran kandang ini bahwa sapi itu akan bebas bergerak. Kemudian untuk ukuran kandang, jadi kalau tinggi kandang ini dari atas ini sebetulnya juga menyesuaikan. Ini beliau belum selesai dibuat, jadi nanti ukuran naik ke atas tujuan tadi utamanya adalah untuk memberikan kesempatan cahaya sinar matahari yang masuk itu cukup. Kemudian sirkulasinya, tadi yang penting juga sirkulasinya cukup untuk masuk ke kandang. Jadi jaraknya menyesuaikan juga, tapi idealnya kira-kira sekitar 3-2 meter. Ternyata, kesehatan kandang sapi juga harus diperhatikan oleh para peternak. Jika kandang yang dibuat tidak sesuai, maka bisa menimbulkan gangguan kesehatan pada sapi. Misalnya, gangguan pencernaan, gangguan pernafasan, dan penyakit mastitis. Oke, jadi kalau kita lihat kandang kondisinya seperti ini, tadi awalnya peternaknya sebetulnya mereka tidak membuat kandang, tapi membuat rumah, kemudian diisi sapi. Ya itu jadi masalah karena kan terbatasan lahan, ukuran dan lain-lain. Akhirnya menjadi seperti ini. Alasannya mereka membuat seperti ini tuh ada juga. Jadi katanya kalau sapi itu biar tidak kedinginan gitu. Tapi padahal di suhu Indonesia seperti ini tidak mungkin ada sapi mati kedinginan itu. Kenapa tetap gemuk? Karena makanan cukup, tapi mereka tidak sehat semua sebetulnya. Jadi gampang sakit pencernaan, kemudian pernapasan nih, karena dia sering menghirup limbahnya sendiri, bergeraknya tidak normal, susah berdiri karena posisi pedetnya juga turun ke belakang, jadi memenuhi pelvis atau tulang belakang. Jadi itu yang bikin susah berdiri. Kemudian dia kebetulan juga sakit sakit mastitis atau sakit infeksi di ambingnya dikarenakan karena lantainya yang tidak rata. Kemudian salah satu putingnya itu kepencet, dia kena kaki bisa karena waktu duduk dia keluar air susunya, kemudian itu dimasukin oleh bakteri. Jadilah mastitis. Apalagi dengan lantai yang kondisi seperti ini, kalau kita lihat kemiringannya lebih dari 5-10 cm. Ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Nanti bisa dilihat ini kayak kakinya ini seperti ini. Kakinya, kukunya itu tidak berkembang sempurna, harusnya tegak gini, dia megar gini ke depan. Lama-lama ini bikin sebelah sini dia kesakitan, produksi turun, kemudian reproduksinya juga terganggu, kesehatan secara umum juga terganggu. Wah, ternyata kenyamanan dalam kandang sapi juga diperlukan bagi para peternak. Karena kandang sapi yang nyaman akan memudahkan proses pemeliharaan dan pemerahan sapi itu sendiri. Mulai dari kebersihan lantai, adanya sinar matahari yang masuk, ukuran kandang, sampai saluran pembuangan harus diperhatikan secara detail. Jadi kita lihat sekarang di sini untuk secara ukuran pun, jadi dia membuat ukuran sampai 3 meter ke belakang. Kemudian ada juga ini, lihat ini ada space-nya. Jadi inti yang tadi saya sampaikan bahwa kandang itu dibuat untuk tujuannya sapi itu nyaman. Kedua, peternaknya sendiri juga bekerja itu dengan nyaman juga. Jadi dua-duanya dapat semua. Kemudian
Kemudian lantai ini sudah modifikasi, jadi lantai yang dipergunakan adalah lantai dengan karpet. Jadi karpetnya itu ditanam di plesteran. Jadi nanti tidak gampang goyang atau gampang bergerak atau lepas. Nah, itu efeknya nanti di kaki pertumbuhan kuku di sapi itu akan sempurna. Jadi sepertinya akan tegak seperti ini. Si sapi sendiri selama dia di lantai yang juga dibuat kemiringannya nggak begitu tinggi, jadi itu cuma paling sekitar 1-2 cm dari depan ke belakang, otomatis nanti tetap kering karena urinnya tetap keluar, gampang dibersihkan, kemudian fesesnya juga gampang dibersihkan, mengalir sendiri, jadi tinggal siram aja bisa bersih. Kemudian untuk waktu kita misalkan membersihkan sapi pada waktu proses mau pemerahan dan lain-lain itu tempatnya cenderung gampang steril. Kemudian salah satu kelebihannya adalah bahwa di sini mulai ada ventilasinya. Untuk cahaya matahari juga ada dari fiber itu cukup untuk memberikan pencahayaan di sapi. Satu lagi yang poin penting adalah sistem pembuangan. Jadi sistem pembuangannya itu juga sudah dibuat di luar. Di sini juga disiapkan mereka mempunyai kandang untuk gudang untuk rumputnya sendiri dengan mesin pecacah rumput atau chopper, yang kalau dengan menggunakan mesin itu kita akan mengirit menghematnya sampai rumput itu 30% lebih. Kemudian juga ada gudang atau bangunan sederhana untuk menyimpan misalkan bahan pakan yang lain, untuk alternatif misalkan jerami. Kemudian juga ada tempat untuk menyimpan konsentrat. Dan itu sebetulnya semuanya harusnya terpisah. Jadi paling enggak tidak ada kontaminasi baik dari kotorannya hewannya sendiri ke makanan dan lain-lain. Kandang yang baik untuk sapi. Kandang harus memiliki space atau ruang. Kandang dibuat dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran sapi. Lantai kandang dibuat dengan karpet yang ditanam dalam plester atau semen. Kemiringan lantai sekitar 1-2 cm dari depan ke belakang. Fiber untuk masuknya cahaya pada kandang. Untuk keamanan, sebaiknya menggunakan satu pintu saja. Ventilasi udara yang cukup. Sediakan gudang dengan mesin pencacah. Sediakan ruang untuk menyimpan konsentrat. Sekian informasi tentang kandang sapi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hanya di Agro TV Indonesia.